Halo sahabat muda, Kantang Budaya, ketemu lagi dengan saya dan kita sekarang ada di Wihara Mentut, jadi tempat Rama Buddha mengadakan persiapan dan beberapa tempat untuk beribadah. Kita akan siang hari ini kita akan belajar tentang sebuah cerita yang namanya Kinara. Agenda seperti Kinara, seperti yang akan apa nanti yang kita dapatkan, kita akan bertemu dengan namanya yang bed. Jadi kita lanjut seperti apa bentuknya ya. Iya, Kantang Budaya. Kita akan bertemu dengan namanya yang bed ya. Yang ada di wihara sini. Nanti akan menjelaskan sesuatu tentang yang namanya ini. Kinara, sepasang kinara. Seperti apa? Bedanya yuk. Yang bed. Bentar ya, lagi. Nah, monggo yang beb. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa dengan saya yang beb, para sahabat budaya. Sekarang saya berada di dekat Pratima sepasang kinara, atau juga boleh disebut sebagai kinara-kinari. Ceritanya bagaimana? Kisah tentang kinara-kinari ini cukup banyak sebetulnya. Saya sudah pernah menceritakan sebanyak 33 kisah. Tetapi kisah sepasang kinara ini yang bisa kita cermati di Candi Borobudur ada 7, dan luar biasa kisahnya. Ada 3 kisah di Gugus Relief Jataka, kemudian ada 3 kisah di Gugus Relief Awadana, dan 1 kisah di Gugus Relief Lalita Vistara. Di Gugus Relief Jataka ada kisah diantaranya Awisaya Jataka, yakni kisah tentang sepasang suami istri yang murah hati, yang mendermakan banyak harta karena ia memang orang kaya. Kisah Awisaya Jataka. Kemudian kisah yang kedua adalah Kuda Bodhi Jataka atau Cula Bodhi Jataka, kisah tentang sepasang pertapa. Yang ketiga di dalam Gugus Jataka adalah kisah tentang Visvantara Jataka. Ini keren sekali. Ini kisah tentang seorang pangeran yang punya istri demikian setia kepada sang suami. Lalu di Gugus Awadana ada kisah Romansa Manohara, ini sudah sangat dikenal. Kemudian ada kisah Sambula Sutisena. Yang keenam adalah kisah Raja Balatia. Sementara di Gugus Lalita Vistara ada kisah perkawinan antara Sarvartasika dengan Gopa, perkawinan Sarvartasika dan Gopa Yasodhara. Sarvartasika adalah nama dewasa Siddhartha Gautama, yang kelak setelah pencerahan lebih kita kenal dengan nama Buddha Gautama. Para sahabat budaya, dari 7 kisah sepasang kinara atau kinara-kinari, salah satu kisah adalah kisah Raja Balatia yang direliefkan dengan sangat indah di Gugus Awadana panel 89 dan 90. Raja Balatia.
Demikianlah kisahnya. Pada suatu hari, sang raja berangkat berburu ke hutan, berpamitan dengan sang permaisuri yang tetap tinggal di istana. Sang raja memerintahkan kepada para prajurit, para punggawa mempersiapkan anjing pemburu yang luar biasa. Ketika sampai di tengah hutan, sang raja terheran-heran. Sayup-sayup terdengar. Ada sepasang makhluk yang berbicara, yang tertawa, yang saling memuji, namun juga kadang mereka saling berpelukan dan menangis. Kemudian sang raja meminta prajurit, punggawa, serta dengan anjing pemburu untuk tinggal di satu tempat. Dan dengan senyap, sang raja melangkah menuju ke sumber suara. Didengarkan dengan jelas apa yang mereka katakan. Secara jelas terdengar pula mereka menangis terseduh-seduh. Sang raja mendekat sepasang makhluk itu dan bertanya, "Maaf, siapa kalian?" Yang jantan hanya berdiam 1000 bahasa. Kemudian makhluk betina menjawab dengan jelas, "Sang raja, kami adalah makhluk yang saling mencintai." Sang raja terkejut. Sepasang makhluk yang saling mencintai? Benar, sang raja. Mengapa kalian tertawa, kalian menangis terseduh-seduh? Lalu makhluk jantan menjawab, "Sang raja, istriku pernah demikian gundah gulana bersedih hati pada suatu malam. Benarkah istriku? Benar Kakanda? Mengapa kalian merasa gundah gulana sedih?" Lalu makhluk betina itu menjawab, "Sang raja, saya ketakutan karena malam hari itu saya ditinggalkan oleh suami saya menyeberang sungai yang luas itu." Benarkah Kakanda? Iya, Adinda, saat itu saya ingin memetik sekuntum bunga untuk saya serahkan sebagai tanda cinta saya kepadamu. Namun, apa daya, ketika saya sudah berada di seberang sana, tiba-tiba halilintar menyambar-nyambar, badai datang demikian kencang. Aku tidak berani pulang, kekasihku. Andai kata waktu itu saya nekat pulang, saya pasti sudah terkapar di sungai yang lebar dan dalam. Andai kata saat itu saya nekat pulang, istriku, saya pasti sudah mati terkapar di sungai yang lebar dan dalam itu. Iya Kakanda, tapi saya sedih sekali. Mengapa semalaman kau tidak ada di sampingku? Maafkan istriku. Tak apalah Kakanda, untung pagi hari engkau sudah pulang. Sang raja semakin terkagum-kagum. Lalu bertanya, "Kalian berpisah semalam saja sudah demikian sedih? Sudah berapa lama peristiwa itu terjadi?"
Sepasang kinara itu menjawab bersamaan, Baginda, itu terjadi 700 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu? Terima kasih, sepasang kinara. Engkau telah mengajarkan dharma padaku. Aku menyadari betapa cinta dan kesetiaan saling menghargai terhadap pasangan itu sangat diperlukan. Izinkan aku kembali ke istana. Aku akan mengakui kepada istriku bahwa aku bersalah. Aku benci atas kesalahan ini. Aku akan mohon ampun, berjanji tidak mengulangi, dan aku akan memperbaiki hidup. Saat itu, sang raja kembali ke istana. Ia tidak lagi mengejar kesenangannya berburu, tetapi hidup rukun dan damai dengan permaisuri di istana yang megah, memimpin para menteri, para punggawa, para prajurit serta rakyatnya lebih baik dan lebih bijak. Demikianlah kisah Raja Galatia yang berjumpa dengan sepasang kinara di tengah hutan. Dia memperoleh ajaran dharma dan diyakini hidup lebih baik dan bijak. Terima kasih para sahabat. Wah, bagus sekali ya. Jadi dari cerita tadi banyak pesan yang bisa disampaikan. Pesan dharma Yang disampaikan kepada setiap manusia, bukan kepada agama. yang semua makhluk akan lebih berbahagia. Terima kasih ya Sama-sama, atas Mas waktunya, Yuda. Sobat Budaya dan Kacang Budaya. Kemudian tadi cerita-cerita, salah satu cerita tentang bagaimana cerita religi Jataka menjadi sebuah pendidikan moral kepada semua manusia yang ada. Semoga bermanfaat untuk rekan Kacang semua. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.